Abdul Muthalib adalah kakek dari Nabi Muhammad SAW dan merupakan sosok yang meninggalkan jejak mendalam dalam sejarah Islam. Tidak hanya dikenal sebagai pemimpin suku Quraisy yang disegani, ia juga dikenang karena kebijaksanaan, keteguhan iman, dan keberaniannya dalam menghadapi berbagai ujian besar. Salah satu peristiwa yang paling dikenang dalam sejarah hidupnya adalah perjuangannya melindungi Ka'bah dari ancaman pasukan Abraha, sebuah peristiwa yang diabadikan dalam Al-Quran melalui surat Al-Fil. Abdul Muthalib lahir dengan nama asli Syaibah bin Hashim, yang berarti berambut putih, merujuk pada garis putih di rambutnya sejak kecil. Ia dilahirkan pada tahun 497 Masehi di Yathrib, yang sekarang dikenal sebagai Madinah Al-Munawwarah, dari pasangan Hashim bin Abdul Manaf dan Salma binti Amr. Dalam nasabnya yang mulia, Abdul Muthalib adalah bagian dari garis keturunan Nabi Ismail alaihissalam melalui Adnan. Sebagai salah satu pemimpin Quraisy yang terkemuka, ia memainkan peran besar dalam menjaga tradisi keagamaan dan sosial masyarakat Mekah pada masanya. Setelah ayahnya, Hashim, wafat saat berdagang di Gaza, Palestina, Abdul Muthalib kecil dibesarkan oleh ibunya, Salma, di Madinah. Keberadaannya tidak diketahui oleh keluarga besar Quraisy di Mekah, hingga pamannya, Al-Muthalib, mendengar kabar tentang keponakannya yang cemerlang. Bagaimana caranya? Saat melihat keponakannya untuk pertama kali, Al-Muthalib berlinang air mata dan langsung membawanya ke Makkah. Perjalanan mereka ke Makkah menjadi asal muasal nama Abdul Muthalib, karena masyarakat Makkah yang melihat anak itu bersama Al-Muthalib menyangka bahwa dia adalah budaknya. Sebagai pemimpin suku Quraisy, Abdul Muthalib tidak hanya dikenal karena garis keturunannya yang terhormat, tetapi juga karena kebijaksanaannya yang luar biasa. Ia mengambil alih tanggung jawab pemeliharaan Ka'bah setelah pamannya wafat. Dalam perjalanan hidupnya, Abdul Muthalib menghadapi berbagai tantangan besar, termasuk sengketa dengan kerabatnya sendiri, Naufal, dan perjuangan menggali kembali sumur Zam-Zam yang sudah lama tertimbun. Salah satu peristiwa paling heroik dalam hidup Abdul Muthalib adalah saat ia menghadapi ancaman Abraha, gubernur Yaman, yang hendak menghancurkan Ka'bah. Ketika Abraha menawarkan negosiasi, Abdul Muthalib dengan tenang menjawab, "Aku adalah pemilik unta-untaku, sementara Ka'bah memiliki pemiliknya sendiri, yaitu Allah. Dialah yang akan melindunginya." Ucapannya yang penuh keimanan ini menjadi simbol ketundukan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keberanian menghadapi kekuatan duniawi. Abdul Muthalib juga memainkan peran besar dalam membentuk generasi berikutnya. Ia memiliki 10 putra dan 6 putri. Di antara putra-putranya yang paling dikenal adalah Abdullah, ayah Nabi Muhammad SAW, serta Abu Thalib, yang kelak menjadi pelindung Rasulullah di masa-masa sulit. Dengan keturunan yang diberkahi, Abdul Muthalib menjadi sosok penting yang mewariskan kehormatan dan kebijaksanaan kepada generasi setelahnya. Kisah Abdul Muthalib adalah cerminan keteguhan, kepemimpinan, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sosoknya tidak hanya dikenang sebagai kakek Rasulullah, tetapi juga sebagai pemimpin yang memainkan peran besar dalam menjaga kehormatan Makkah dan Ka'bah yang menjadi pusat peribadatan umat Islam hingga kini. Sahabat Coba Islam, sebelum kita masuk ke kisah utamanya, kami mohon agar Anda menonton video ini hingga akhir, supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan tinggalkan komentar jika ada yang perlu diluruskan dari kisah kali ini. Bismillah, mari kita mulai kisahnya. Abdul Muthalib adalah salah satu nama yang harum dalam sejarah suku Quraisy dan Islam. Ia menyimpan kisah masa kecil yang penuh keharuan, pengorbanan, dan perjuangan. Perjalanan hidupnya dimulai dari rahim seorang wanita bernama Salma binti Amr, istri Hashim bin Abdul Manaf, pemimpin suku Quraisy yang terkemuka. Hashim, yang dikenal karena kedermawanan dan kebijaksanaannya, meninggalkan warisan besar yang diteruskan oleh keturunannya. Salah satunya adalah Abdul Muthalib. Suatu hari, dalam perjalanan dagangnya ke Syam, Hashim singgah di Yathrib,
sekarang Madinah. Di sana, ia bertemu dengan Salma binti Amr, seorang wanita dari Bani Adi bin An-Najjar, yang dikenal karena kepribadiannya yang mulia dan kecantikannya. Hashim segera meminang Salma dan mereka menikah. Namun, kebahagiaan pasangan ini tak berlangsung lama. Setelah beberapa waktu tinggal bersama Salma, Hashim melanjutkan perjalanannya ke Syam untuk berdagang. Takdir Allah menentukan bahwa Hashim wafat di Gaza, Palestina, sebelum sempat kembali ke keluarganya. Saat itu, Salma sedang mengandung anak pertama mereka. Salma melahirkan seorang bayi laki-laki yang tampan, dengan sehelai rambut putih di kepalanya, yang menjadi alasan dia diberi nama Syaibah, yang berarti berambut putih. Salma dengan penuh kasih sayang membesarkan Syaibah di bawah perlindungan keluarga ayahnya di Yatsrib. Kehidupan di Yatsrib memberinya lingkungan yang tenang dan penuh cinta, tetapi keluarga besar Hashim di Makkah tidak mengetahui keberadaan anak ini. Ketika Syaibah menginjak usia sekitar 7 atau 8 tahun, berita tentang keberadaannya sampai ke telinga pamannya, Al-Muthalib bin Abdul Manaf, seorang bangsawan Quraisy yang dihormati. Al-Muthalib, yang dikenal dengan julukan Al-Fayan karena kemurahan hatinya, merasa bertanggung jawab untuk membawa keponakannya kembali ke Makkah, ke rumah ayahnya, dan membesarkannya di tengah-tengah keluarga Quraisy. Dengan hati yang penuh tekad, Al-Muthalib berangkat ke Yatsrib. Saat dia melihat Syaibah untuk pertama kalinya, air matanya berlinang. Anak itu, meskipun masih belia, memiliki persona yang luar biasa dan menampilkan keteguhan seperti ayahnya, Hashim. "Engkau adalah darah daging saudaraku," kata Al-Muthalib sambil memeluk erat keponakannya. Namun, membawa Syaibah kembali ke Makkah bukanlah tugas yang mudah. Salma, yang sangat mencintai putranya, menolak membiarkannya pergi. "Bagaimana mungkin aku menyerahkan anakku satu-satunya? Dia adalah darah dagingku, penerus suamiku yang telah tiada," tangis Salma, seraya memeluk Syaibah erat-erat. Al-Muthalib mencoba meyakinkan Salma dengan kata-kata yang lembut, namun penuh keyakinan. "Salma, keponakanku ini memiliki hak untuk mengenal keluarganya di Makkah. Di sana ia akan tumbuh menjadi pemimpin seperti ayahnya. Aku bersumpah demi kehormatan Hashim, aku akan merawatnya seperti anakku sendiri. Aku akan menjadikannya kebanggaan keluarga kita," ujarnya. Setelah banyak pujukan dan keyakinan, Salma akhirnya merelakan Syaibah pergi. Dengan berat hati, ia melepas putranya. "Syaibah, anakku, jangan lupakan aku. Doa ibumu akan selalu menyertaimu," bisiknya sambil menahan air mata. Al-Muthalib membawa Syaibah ke Makkah dengan menempatkannya di atas tunggangan unta. Ketika mereka mendekati kota Makkah, penduduk Quraisy yang melihat mereka berteriak, "Siapa anak itu, wahai Al-Muthalib? Apakah ini budakmu?" Dengan tegas, Al-Muthalib menjawab, "Celakalah kalian, dia bukan budakku, dia adalah Syaibah, putra saudaraku, Hashim." Namun, nama Abdul Muthalib, yang berarti budak Al-Muthalib, telanjur melekat padanya, dan nama itu menjadi identitasnya hingga akhir hayat. Sesampainya di Makkah, Abdul Muthalib tinggal bersama pamannya, Al-Muthalib. Ia tumbuh menjadi seorang pemuda yang cerdas, berakhlak mulia, dan memiliki karisma yang luar biasa. Pamannya mendidiknya dengan kasih sayang dan kebijaksanaan, menjadikannya pewaris nilai-nilai luhur keluarga Hashim. Ketika Al-Muthalib wafat di Rodman, Yaman, kepemimpinan keluarga diserahkan kepada Abdul Muthalib. Di usia muda, ia telah menunjukkan kemampuan luar biasa dalam memimpin. Ia menjaga tradisi keluarga, termasuk tanggung jawab menyediakan minuman shikoyah, yaitu minuman tradisional yang terbuat dari campuran air, sirup, dan rempah-rempah yang menyegarkan, serta makanan rifadah bagi para jamaah haji. Namun, ia juga membawa kebijaksanaan baru yang membuatnya semakin dicintai oleh kaumnya. Kaum Quraisy tidak hanya melihatmu sebagai pemimpin, Abdul Muthalib.
Mereka melihat warisan Hashim dalam dirimu, ujar seorang tetua Quraisy kepadanya suatu hari. Dengan penuh rasa tanggung jawab, Abdul Muthalib menjawab, "Aku hanya melanjutkan amanah dari ayah dan pamanku. Selama Allah memberikan kekuatan kepadaku, aku akan menjaga kehormatan Ka'bah dan kaum kita." Setelah Al-Muthalib, paman sekaligus wali Abdul Muthalib meninggal dunia di Yaman, seharusnya tanggung jawab mengurus Ka'bah dan tugas-tugas besar keluarga berpindah kepada Abdul Muthalib. Namun, Naufal, paman Abdul Muthalib dari pihak ayah, tanpa seizin siapapun, menyerobot kekuasaan yang menjadi hak keponakannya. Abdul Muthalib yang saat itu masih muda, tidak hanya merasa dikhianati oleh pamannya sendiri, tetapi juga kesulitan mendapatkan dukungan dari para pemuka Quraisy. Dengan hati yang berat, ia mencoba meminta bantuan mereka. Namun, jawaban mereka membuat hatinya semakin berpukul. "Wahai para sesepuh Quraisy, apakah kalian tidak melihat apa yang telah dilakukan Naufal? Bukankah amanah keluarga ini seharusnya jatuh kepada orang yang berhak?" tanya Abdul Muthalib dengan suara bergetar. Namun, salah satu pemuka Quraisy menjawab dingin, "Kami tidak akan mencampuri urusan keluarga kalian, Abdul Muthalib. Selesaikan masalahmu sendiri dengan Naufal." Jawaban itu seperti pisau yang menusuk hati Abdul Muthalib. Ia merasa dikhianati oleh pamannya dan diabaikan oleh kaumnya. Dengan penuh tekad, ia memutuskan untuk bertindak sendiri. Dalam kesedihannya, Abdul Muthalib mengingat bahwa ia memiliki kerabat dari pihak ibunya, Bani An-Najjar, di Yatsrib. Ia menulis untayan syair untuk meminta bantuan kepada paman-pamannya. Surat itu dikirim dengan pesan yang jelas, "Bantu aku mengambil kembali hakku yang telah dirampas oleh Naufal." Tak lama setelah surat itu sampai, Abu Sa'ad bin Adi, salah seorang pamannya dari Bani An-Najjar, segera mengumpulkan 80 penunggang kuda. Mereka berangkat ke Makkah dengan tekad kuat untuk mendukung keponakan mereka yang berani. Ketika mereka tiba di Al-Amsar, sebuah lembah dekat Makkah, Abdul Muthalib menyambut mereka dengan wajah penuh haru. "Wahai paman, terima kasih telah datang. Kehadiran kalian memberikan harapan baru bagi perjuanganku," ujarnya sambil menahan air mata. Namun, Abu Sa'ad menjawab dengan nada tegas, "Kami tidak akan singgah atau beristirahat sebelum urusan ini selesai. Tunjukkan di mana Naufal berada." Abdul Muthalib memimpin rombongan itu menuju tempat di mana Naufal sering duduk bersama para sesepuh Quraisy dekat Hijri Ismail. Saat mereka mendekat, para sesepuh yang sedang berbincang santai tiba-tiba terdiam melihat rombongan besar mendekat. Abu Sa'ad turun dari kudanya dengan tatapan penuh amarah. Dengan langkah mantap, ia mendekati Naufal. "Naufal, aku datang untuk menuntut hak keponakanku yang kau rampas. Ini adalah saatnya untuk menegakkan keadilan," serunya dengan suara yang menggema. Naufal yang terkejut berusaha menenangkan situasi, tetapi Abdul Muthalib tidak membiarkan kesempatan itu berlalu. "Kami tidak akan mundur hingga hak kami diakui," teriaknya, memancarkan aura kepemimpinan yang telah ditunjukkannya selama ini. Ketegangan semakin meningkat, dan para pemuka Quraisy mulai berkumpul, melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. "Wahai Naufal," serunya dengan suara yang menggelegar, "bagaimana mungkin engkau merebut hak keponakanmu sendiri? Demi rumah ini, jika engkau tidak segera mengembalikan apa yang menjadi haknya, aku akan menancapkan pedang ini ke tubuhmu." Naufal, yang awalnya mencoba bersikap tenang, kini berubah pucat. Ia tahu bahwa Abdul Muthalib bukanlah orang yang mudah diajak berdebat, terutama dengan 80 penunggang kuda yang siap membelanya. "Aku serahkan kembali kepadanya," ucap Naufal dengan suara gemetar. Jawaban itu disaksikan oleh para sesepuh Quraisy yang hadir. Mereka tidak berkata apa-apa, tetapi dalam hati mereka, mereka tahu bahwa wibawa Abdul Muthalib telah meningkat tajam. Setelah mengembalikan kekuasaan kepada Abdul Muthalib, Naufal segera pergi dengan malu. Abdul Muthalib memeluk pamannya, Abu Sa'ad,
dengan penuh rasa syukur, "Paman, aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu ini. Engkau tidak hanya membantuku mendapatkan hakku, tetapi juga mengembalikan martabat keluarga kita," ujarnya sambil berlinang air mata. Abu Sa'ad menepuk pundak Abdul Muthalib. "Keponakanku, ingatlah selalu bahwa keadilan harus ditegakkan, meskipun lawanmu adalah kerabatmu sendiri. Jagalah amanah ini dengan sebaik-baiknya." Setelah semuanya selesai, Abu Sa'ad dan rombongannya tinggal di rumah Abdul Muthalib selama 3 hari. Mereka berbagi cerita, mempererat silaturahmi, dan bahkan sempat melakukan umrah sesuai tradisi Quraisy kala itu. Saat hendak berpisah, Abu Sa'ad memberikan nasihat terakhir kepada Abdul Muthalib. Kekuatan bukan hanya soal pedang atau pasukan, melainkan keberanian untuk membela kebenaran. Jangan pernah takut menghadapi tantangan, karena Allah selalu bersama mereka yang berjuang di jalan yang benar. Abdul Muthalib mengiringi kepergian pamannya dengan doa dan rasa syukur. Perjuangan ini menjadi titik balik dalam hidupnya, di mana ia tidak hanya mendapatkan kembali haknya, tetapi juga mengukuhkan posisinya sebagai pemimpin yang dihormati. Setelah kejadian ini, Abdul Muthalib mendapatkan kepercayaan penuh dari kaum Quraisy. Ia mengemban tanggung jawab untuk mengurus Ka'bah dengan sepenuh hati. Dengan kebijaksanaan yang diwarisinya dari Hashim, ia menjadi pemimpin yang tidak hanya dihormati, tetapi juga dicintai. Ka'bah, yang menjadi pusat keimanan dan simbol kehormatan Quraisy, kini berada di bawah pelindungan seorang pemimpin yang tidak hanya berani, tetapi juga adil. Perjuangan Abdul Muthalib untuk mendapatkan kembali haknya menjadi bukti bahwa Allah memberikan kemenangan kepada mereka yang berjuang di jalan yang benar. Malam itu begitu sunyi di Makkah. Abdul Muthalib terbaring di tempat tidurnya, mencoba melelapkan diri setelah hari yang panjang. Dalam keheningan malam, ia mendengar suara yang menggema di dalam mimpinya. Suara itu penuh wibawa, memanggilnya dengan lembut, tetapi tegas. "Gali, Zam, Zam," ujar suara itu. Abdul Muthalib terbangun dengan napas terengah-engah. Keringat dingin membasahi dahinya, meskipun udara malam itu dingin. Ia duduk, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. "Zam, Zam," gumamnya. "Bukankah sumur itu telah lama hilang? Apakah ini petunjuk dari Allah?" Keesokan harinya, mimpi yang sama kembali hadir. Kali ini suara tersebut memberikan penjelasan lebih rinci tentang lokasi sumur Zam-Zam, menyebutkan tanda-tanda di mana ia harus menggali. Abdul Muthalib merasa yakin bahwa ini adalah perintah dari Allah. Dengan penuh semangat, ia memanggil putra satu-satunya saat itu, Al-Harij. "Wahai anakku, aku mendapat perintah melalui mimpi untuk menggali sumur Zam-Zam. Kita harus segera memulai," ujarnya dengan nada penuh keyakinan. Al-Harij menatap ayahnya dengan kagum. "Aku akan membantumu, ayah. Jika itu adalah perintah dari Allah, maka kita harus menaatinya." Abdul Muthalib dan Al-Harij membawa alat-alat sederhana ke lokasi yang disebutkan dalam mimpi. Mereka mulai menggali di dekat Ka'bah, namun usaha itu tidaklah mudah. Panasnya matahari Makkah, kerasnya tanah, dan ejekan dari orang-orang Quraisy menjadi ujian berat. Lihatlah Abdul Muthalib. Dia menggali tanah seperti orang gila, ejek salah seorang pemuka Quraisy. Abdul Muthalib menatap mereka dengan tenang. "Aku hanya melaksanakan perintah. Jika ini memang kehendak Allah, maka kita akan menemukannya," ujarnya sabar sambil melanjutkan pekerjaannya. Setelah beberapa hari menggali, tangan mereka mulai lecet dan tubuh mereka kelelahan. Namun, Abdul Muthalib tidak pernah menyerah. Keyakinannya terhadap perintah Allah membuatnya terus maju. Pada suatu hari, saat cangkulnya menghantam tanah, terdengar bunyi dentingan logam. Abdul Muthalib tertegun. Ia berhenti menggali dan memperhatikan cangkulnya yang memantul. "Haris, cepat! Aku mendengar sesuatu," serunya dengan penuh semangat.
Mereka menggali lebih dalam hingga menemukan benda-benda logam yang terpendam. Ada pedang-pedang, tameng-tameng besi, dan 2 pangkal pelana yang terbuat dari emas. Abdul Muthalib merasa haru. Namun, itu bukanlah tujuan utamaku. Ini adalah peninggalan suku Jurhum, ujarnya. Tapi kita belum selesai. Air Zam-Zam adalah tujuan kita. Tak lama kemudian, air yang jernih memancar dari tanah yang digali. Abdul Muthalib berhenti sejenak, menatap ke langit dengan mata yang berkaca-kaca. Segala puji bagi Allah, inilah karunia-Nya. Inilah Zam-Zam, serunya dengan penuh syukur. Berita tentang ditemukannya sumur Zam-Zam menyebar dengan cepat. Orang-orang Quraisy yang sebelumnya mencemooh Abdul Muthalib berusaha untuk mengklaim sumur itu sebagai milik bersama. Abdul Muthalib, ujar salah seorang pemimpin Quraisy, sumur ini adalah warisan nenek moyang kita. Kau tidak bisa mengklaimnya sendirian. Abdul Muthalib menatap mereka dengan tegas. Ini adalah perintah Allah yang diberikan kepadaku melalui mimpi. Aku telah menggali dengan tanganku sendiri. Ini adalah amanahku. Namun, orang-orang Quraisy tidak menerima jawaban itu. Mereka memutuskan untuk membawa masalah ini ke seorang dukun wanita dari Bani Sa'ad yang terkenal sebagai hakim dalam perselisihan. Abdul Muthalib dan para pemuka Quraisy memulai perjalanan panjang ke tempat dukun wanita tersebut yang berada di pinggiran negeri Syam. Perjalanan itu melelahkan dan bekal air mereka habis di tengah jalan. Para pemuka Quraisy mulai panik. Kita akan mati kehausan di sini, teriak salah seorang dari mereka. Namun Abdul Muthalib tetap tenang. Ia turun dari untanya dan bersujud, memohon pertolongan Allah. Ya Allah, Engkau yang memerintahkanku menggali Zam-Zam. Jangan biarkan kami binasa di sini. Doanya dengan penuh keyakinan. Tiba-tiba dari tanah di dekatnya memancar sumber air yang jernih. Orang-orang Quraisy terkejut dan segera berlari untuk minum dan mengisi kantung air mereka. Ini adalah tanda bahwa Abdul Muthalib memang berada di jalan yang benar, ujar salah seorang pemimpin Quraisy dengan nada penuh rasa hormat. Mereka akhirnya memutuskan untuk kembali ke Makkah tanpa melanjutkan perjalanan. Mereka mengakui bahwa sumur Zam-Zam memang hak Abdul Muthalib. Setelah kejadian tersebut, Abdul Muthalib merasa bersyukur, tetapi juga sadar akan tanggung jawab besar yang dia emban. Ia menengadahkan tangan ke langit, berbicara kepada Allah. Ya Allah, jika Engkau memberiku 10 anak laki-laki yang dapat membantuku menjaga Ka'bah dan sumur Zam-Zam, aku akan menyembelih salah satu dari mereka sebagai bentuk nazarku kepadamu. Tahun-tahun berlalu, dan Abdul Muthalib dikaruniai 10 anak laki-laki, termasuk Abdullah, ayah dari Nabi Muhammad. Namun, nazarnya menjadi ujian berat yang harus dia laksanakan. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Abdul Muthalib tidak hanya seorang pemimpin yang tangguh, tetapi juga seseorang yang taat kepada Allah. Bahkan ketika itu berarti harus menghadapi pilihan yang sulit. Langit Makkah berselimut bintang malam itu, tetapi hati Abdul Muthalib tidak tenang. Ia duduk di depan Ka'bah, menatap pintu suci yang telah ia hiasi dengan emas dari temuan penggalian sumur Zam-Zam. Dalam keheningan, ia merenungkan nazarnya kepada Allah. Ya Allah, bisiknya, Engkau telah mengabulkan doaku dengan mengaruniakan 10 anak laki-laki. Sekarang aku harus menepati janji ini. Berilah aku kekuatan untuk melaksanakannya. Nazar itu tidak sederhana. Ia telah bersumpah untuk menjemput salah satu putranya sebagai tanda syukur jika Allah mengaruniainya 10 anak laki-laki. Kini, janji itu menghantui dirinya. Ia tahu, janji kepada Allah adalah amanah yang tidak bisa diabaikan. Abdul Muthalib memanggil anak-anaknya ke halaman rumah. Wajahnya yang biasanya tegas kini tampak berat. Abdullah, putra bungsu yang paling dicintai, duduk di samping ayahnya dengan senyum yang selalu menenangkan. Wahai anak-anakku, Abdul Muthalib memulai. Suaranya serak.
Kalian tahu, aku pernah bernazar kepada Allah, dan sekarang waktunya untuk memenuhi janji itu. Salah satu dari kalian harus aku persembahkan. Semua anak terdiam. Abdullah menatap ayahnya dengan mata yang penuh pengertian, meskipun dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Ayah, jika ini adalah perintah Allah, maka kami akan menaatinya, ujarnya dengan lembut. Abdul Muthalib mengambil beberapa anak panah dan menuliskan nama setiap anaknya di atasnya. Dengan tangan yang gemetar, ia membawa anak panah itu ke patung Hubal, tempat biasa orang Quraisy mengundi keputusan penting. Setiap tarikan undian terasa seperti menggali lubang di hatinya. Ketika nama Abdullah keluar pada undian pertama, jantungnya seperti berhenti. Ia memandang wajah Abdullah, yang tetap tenang meskipun semua kakaknya tampak cemas. "Abdullah," bisiknya, suaranya bergetar. "Ayah," jawab Abdullah dengan suara mantap. "Jika ini kehendak Allah, aku siap menjadi pengorbanan. Aku tidak gentar." Abdul Muthalib membawa Abdullah ke Ka'bah dengan pedang di tangannya. Langkahnya berat. Setiap langkah terasa seperti menanggung dunia. Orang-orang Quraisy yang melihat mereka segera berkumpul. "Abdul Muthalib, apa yang hendak kau lakukan?" seru salah seorang pemuka Quraisy. "Aku harus menepati nazarku kepada Allah," jawab Abdul Muthalib, meskipun suaranya terdengar rapuh. "Ini gila. Kau tidak bisa membunuh putramu sendiri," teriak seorang kerabat. Abdul Muthalib, saudara Abdullah, berdiri di depan ayahnya. "Ayah, kita bisa mencari jalan lain. Apakah tidak ada cara untuk menggantikan pengorbanan ini?" Air mata Abdul Muthalib menetes. "Lantas, apa yang harus aku lakukan dengan janji ini? Allah adalah saksi. Aku harus menepatinya." Para pemimpin Quraisy akhirnya menyarankan Abdul Muthalib untuk menemui seorang peramal wanita yang terkenal bijaksana di daerah itu. "Tanyakan padanya apakah ada cara lain," saran mereka. Peramal wanita itu mendengarkan kisah Abdul Muthalib dengan seksama. Matanya menatap dalam-dalam ke arah wajah tua pemimpin Quraisy itu. "Kau bisa mengganti pengorbanan putramu dengan hewan kurban," katanya. "Ambil undian antara nama putramu dan 10 ekor unta. Jika nama putramu keluar, tambahkan 10 unta lagi. Lakukan terus sampai nama unta yang keluar." Abdul Muthalib merasa lega mendengar saran itu. "Baiklah, aku akan melakukannya," ujarnya, meskipun hatinya masih berat. Kembali ke Makkah, Abdul Muthalib mengumpulkan 10 unta. Ia membawa anak panah dan mulai melakukan undian. Tetapi nama Abdullah terus keluar. Undian itu dilakukan berulang-ulang hingga jumlah unta mencapai 100 ekor. Ketika nama unta akhirnya keluar, Abdul Muthalib menghela nafas lega. "Alhamdulillah," bisiknya, air mata mengalir di pipinya. Ia memeluk Abdullah erat-erat. "Kau selamat, anakku." Abdullah, yang selama ini tenang, akhirnya menangis di pelukan ayahnya. "Ayah, aku siap jika itu adalah kehendak Allah. Tapi aku bersyukur Allah menerima tebusan ini." Abdul Muthalib segera menyembelih 100 unta sebagai ganti pengorbanan Abdullah. Ia tidak melarang siapapun, baik manusia maupun binatang, untuk memakan daging unta tersebut. Peristiwa itu menjadi pelajaran besar bagi orang Quraisy. Dan sejak saat itu, diat ganti rugi atas nyawa dalam tradisi Arab ditetapkan sebesar 100 ekor unta. Kisah ini bukan hanya tentang pengorbanan dan nazar, tetapi juga tentang ketaatan kepada Allah dan kasih sayang seorang ayah. Abdul Muthalib menunjukkan bahwa seorang hamba harus memenuhi janji kepada Allah, betapapun beratnya. Sebagai ayah dari Abdullah, Abdul Muthalib juga menjadi saksi bagaimana Allah melindungi keluarga yang dipilihnya. Abdullah, yang kelak menjadi ayah Nabi Muhammad SAW, selamat dari pengorbanan itu, menunjukkan bahwa Allah telah menyiapkan rencana besar bagi keluarga ini.
Dalam keheningan malam di wilayah Timur Tengah, para pemimpin Persia dan Romawi merancang sebuah rencana besar. Ka'bah yang menjadi pusat spiritual bangsa Arab dipandang sebagai penghalang utama untuk mengkristenkan wilayah itu. Jika kita bisa menghancurkan Ka'bah, ujar salah satu penasihat Romawi, maka bangsa Arab tidak lagi memiliki tempat suci. Mereka akan lebih mudah beralih ke agama kita. Namun seorang pemimpin Persia menambahkan, menghancurkan Ka'bah bukan tugas mudah. Selain lokasinya yang jauh, bangsa Arab sangat mencintai tempat itu. Mereka akan melawan hingga titik darah penghabisan. Setelah berdebat panjang, mereka sepakat untuk menggunakan cara tidak langsung. Yaman, yang berada di bawah pengaruh mereka, dijadikan basis serangan. Disitulah seorang penguasa boneka bernama Abraha dipilih untuk melaksanakan visi ini. Dengan ambisi pribadi dan kepatuhan kepada Romawi, Abraha menyusun rencana untuk menandingi, bahkan menghancurkan Ka'bah. Sebagai langkah awal, Abraha membangun sebuah gereja megah di Sana'a, Yaman. Gereja itu berdiri megah dengan dinding-dindingnya yang dihiasi mozaik indah. Mantainya berkilauan oleh marmer dan menara-menara yang menjulang ke langit. Gereja ini akan menjadi pusat ibadah baru, ujar Abraha di hadapan rakyatnya. Lebih megah dari Ka'bah, bangsa Arab akan meninggalkan Makkah dan beribadah ke sini. Namun, apa yang diharapkan Abraha tidak terjadi. Bangsa Arab tetap setia kepada Ka'bah. Bagi mereka, Ka'bah bukan sekadar bangunan, melainkan simbol persatuan dan warisan nenek moyang yang suci. Ketika mendengar bahwa orang-orang Arab masih menuju Ka'bah untuk berhaji, hati Abraha terbakar oleh kemarahan. Ka'bah harus dihancurkan, katanya, menggertakkan giginya. Aku akan menunjukkan pada mereka bahwa gerejaku lebih besar dan lebih mulia. Abraha mempersiapkan pasukan besar untuk misinya. Gajah-gajah perang yang perkasa dibawa sebagai simbol kekuatan. Di antara mereka, ada seekor gajah besar bernama Mahmud yang menjadi pemimpin iring-iringan. Pasukan ini bergerak melewati berbagai suku di Arab, menghadapi perlawanan dari mereka yang mencoba melindungi Ka'bah. Namun, Abraha tidak peduli. Setiap suku yang menghalangi dihancurkan tanpa ampun. Ia semakin dekat ke Makkah, penuh dengan keyakinan akan keberhasilannya. Ketika Abraha dan pasukannya tiba di dekat Makkah, ia mengutus ajudannya, Qunata al-Hiyari, untuk berbicara dengan pemimpin Quraisy, Abdul Muthalib. Qunata menemui Abdul Muthalib, yang saat itu duduk di depan Ka'bah dengan ketenangan yang luar biasa. Aku membawa pesan dari Abraha, ujar Qunata. Dia tidak datang untuk berperang, tetapi untuk menghancurkan Ka'bah. Jika kalian tidak melawan, tidak akan ada pertumpahan darah. Abdul Muthalib mendengarkan dengan tenang, lalu berkata, Ka'bah ini adalah rumah Allah. Jika Dia menghendaki, maka Dia sendiri yang akan melindunginya. Namun, Abraha tidak berhenti sampai di situ. Ia memerintahkan pasukannya untuk merampas harta benda penduduk, termasuk 200 ekor unta milik Abdul Muthalib. Dengan keberanian yang luar biasa, Abdul Muthalib mendatangi tenda peristirahatan Abraha. Wajahnya tetap tenang, meskipun hatinya bergolak. "Siapa kau?" tanya Abraha dengan nada merendahkan. "Aku adalah Abdul Muthalib, pemimpin Quraisy," jawabnya. Abraha tersenyum sinis. "Apa yang kau inginkan?" "Aku hanya ingin unta-untaku dikembalikan," jawab Abdul Muthalib dengan tegas. Mendengar itu, Abraha tertawa terbahak-bahak. "Aku mengira kau akan memohon untuk menyelamatkan Ka'bah, tetapi kau malah meminta unta-untamu. Sungguh mengherankan." Abdul Muthalib menatap Abraha dengan tajam. "Aku adalah pemilik unta-unta itu, sedangkan Ka'bah, ia memiliki pemiliknya sendiri, dan dia yang akan melindunginya." Kata-kata itu membuat Abraha terdiam sesaat, tetapi keangkuhannya memuasai dirinya. "Tuhanmu tidak akan mampu menghentikan pasukanku,"
katanya dengan nada menghina. Abdul Muthalib tidak menjawab. Ia meninggalkan tenda dengan keyakinan penuh bahwa Allah akan menunjukkan kuasanya. Keesokan paginya, pasukan Abraha bersiap melanjutkan perjalanan mereka menuju Ka'bah. Dengan keyakinan penuh dan dendam yang membara, Abraha berdiri di hadapan pasukannya yang terdiri dari ribuan prajurit bersenjata lengkap dan gajah-gajah perang yang perkasa. Gajah terbesar Mahmud memimpin barisan. Namun begitu Gajah Mahmud diarahkan ke Ka'bah, ia tiba-tiba berhenti. Para penjaga yang mengiringinya mencambuk tubuhnya dengan keras, memukulinya dengan tongkat, tetapi Mahmud tetap tidak bergerak. Apa yang terjadi? Kenapa dia berhenti? Teriak salah satu perwira Abraha dengan nada bingung. Para penjaga mencoba mengarahkan Mahmud ke arah lain. Dan anehnya, ia mau berjalan. Tetapi setiap kali diarahkan kembali ke Ka'bah, Mahmud kembali diam. Abraha yang melihat kejadian ini merasakan kegelisahan menjalar di hatinya. Teruskan perjalanan. Kalau gajah itu tidak mau bergerak, paksa dia atau biarkan pasukan lain mendahului. Perintah Abraha dengan nada marah, berusaha menutupi rasa takut yang mulai menyusup. Namun, para prajurit juga mulai merasakan keanehan. Beberapa dari mereka berbisik di antara barisan. Apakah ini pertanda buruk? Diam, jangan menakuti yang lain, jawab seorang perwira dengan tegas. Tapi sorot matanya tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Tiba-tiba, langit Makkah yang cerah berubah. Awan gelap menutupi matahari, membawa bayang-bayang misterius yang menakutkan. Dari arah laut, terlihat sekumpulan besar burung yang terbang dalam formasi rapi. Jumlahnya tak terhitung. Salah satu prajurit menengadah ke langit dan berteriak, "Apa itu? Burung-burung. Tapi kenapa mereka terbang ke arah kita?" Burung-burung itu semakin mendekat. Dan ketika mereka berada di atas pasukan Abraha, setiap burung terlihat membawa 3 buah batu kecil. 1 di paruhnya dan 2 di kakinya. Abraha, yang semula mengira itu hanya burung biasa, segera menyadari ada sesuatu yang salah. "Ini bukan burung biasa," teriak seorang prajurit sambil berlari ke arah Abraha. "Tetap di tempat kalian," perintah Abraha dengan nada mengguntur. "Mereka hanyalah burung, mereka tidak bisa melukai kita." Namun, kenyataan segera menunjukkan sebaliknya. Burung-burung ababil mulai melemparkan batu-batu kecil itu ke arah pasukan Abraha. Batu-batu itu terlihat kecil, tetapi ketika mengenai tubuh prajurit, dampaknya sangat mematikan. Seorang prajurit yang berada di barisan depan terkena batu di kepalanya. Ia langsung terjatuh dengan tubuh yang hancur. "Ah, tolong aku!" teriak prajurit itu sebelum napasnya terhenti. Seketika kepanikan menyebar di antara pasukan. Satu persatu prajurit mulai berjatuhan. Batu-batu kecil itu menembus tubuh mereka seperti peluru yang tak terhentikan. "Lari! Ini bukan perang biasa. Ini hukuman dari langit!" teriak seorang prajurit yang berusaha melarikan diri. Namun, burung-burung itu terus mengikuti mereka, melemparkan batu-batu yang membuat tubuh mereka hancur. Jeritan kesakitan dan tangisan terdengar di mana-mana. Para gajah yang semula perkasa kini rebah dengan tubuh yang terluka parah. Abraha, yang awalnya berdiri dengan gagah di atas gajahnya, kini mulai merasakan ketakutan yang luar biasa. Batu-batu itu juga mulai menghujani tubuhnya, membuat luka-luka yang menyakitkan. Ia mencoba memanggil para perwiranya, tetapi kebanyakan dari mereka sudah mati atau melarikan diri. "Tidak mungkin ini terjadi," gumam Abraha dengan suara bergetar. "Kami adalah pasukan yang paling kuat. Bagaimana mungkin burung-burung ini menghancurkan kita?" Seorang prajurit yang masih hidup berlari ke arahnya dengan wajah penuh luka. "Tuhan, ini hukuman dari Tuhan mereka. Kita harus pergi sekarang sebelum semuanya habis." Abraha tidak menjawab. Ia hanya memacu kudanya, berusaha melarikan diri dari kehancuran.
Tetapi burung-burung itu tidak memberinya kesempatan. Batu-batu terus menghujani tubuhnya hingga ia jatuh dari kudanya dengan tubuh yang penuh luka dan bernanah. Pasukan Abraha yang awalnya begitu sombong dan penuh keyakinan kini menjadi puing-puing. Tubuh mereka bergelimpangan di padang pasir, hancur oleh batu-batu kecil yang dilemparkan oleh burung ababil. Gajah Mahmud yang enggan berjalan ke arah Ka'bah kini terbaring lemah, tetapi tidak terluka. Seolah-olah Allah melindunginya dari hukuman itu. Abraha yang masih hidup, tetapi sekarang merangkak di atas pasir. Tubuhnya dipenuhi luka. Ia mencoba memanggil bantuan, tetapi tidak ada seorang pun yang mendengarnya. Ia tahu bahwa ini adalah akhir dari ambisinya. Ini tidak mungkin, gumamnya lemah. Bagaimana mungkin Tuhan mereka bisa sekuat ini? Dalam keheningan yang mengerikan, Abraha menghembuskan nafas terakhirnya, meninggalkan sejarah yang penuh kehinaan. Dari kejauhan, di bukit tempat penduduk Makkah mengungsi, Abdul Muthalib menyaksikan keajaiban ini dengan air mata yang berlinang. Ia bersujud kepada Allah, mengucap syukur atas pelindungannya. Ya Allah, Engkau pemilik rumah ini. Engkau telah menunjukkan kekuasaan-Mu yang agung. Tidak ada daya dan kekuatan selain dari-Mu. Ujarnya dengan suara yang bergetar. Ka'bah tetap berdiri megah, tidak tersentuh oleh tangan-tangan kotor pasukan Abraha. Peristiwa ini menjadi pelajaran bagi semua yang menyaksikannya, bahwa Allah adalah pelindung yang maha kuasa. Peristiwa ini diabadikan dalam surah Al-Fil. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia, dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu dari tanah yang terbakar. Lalu, Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ular. Al-Quran, Surah Al-Fil, ayat 1-5. Bagi Abdul Muthalib, peristiwa ini semakin memperkuat keimanannya kepada Allah, Sang Pemilik Ka'bah. Sedangkan bagi bangsa Arab, ini menjadi pengingat bahwa tidak ada kekuatan di dunia yang mampu melawan kehendak Allah. Ka'bah tetap menjadi pusat keimanan umat manusia, dan peristiwa ini menjadi salah satu bukti kebesaran Allah yang terus dikenang sepanjang sejarah. Peristiwa serangan pasukan bergajah ini terjadi 50 hari. Ada yang mengatakan 55 hari menjelang kelahiran Muhammad SAW. Menurut sejarawan Al-Mas'udi dalam Muruj Al-Dhahab wa Ma'adin Al-Jauhar, sebagaimana dinukil Ali Husni Al-Kharbutli dalam Tarikh Ka'bah, Rasulullah lahir 50 hari setelah datangnya pasukan gajah. Pasukan ini datang ke Makkah pada hari Senin, di 13 hari terakhir bulan Muharram, 882 tahun setelah masa Zulkarnain. Demikianlah kisah Abdul Muthalib, sosok kakek dari Muhammad SAW yang dikenal sebagai pemimpin bijaksana dan penjaga kehormatan Ka'bah. Perjuangannya, kebijaksanaannya, serta pengabdian tulusnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Pada video berikutnya, insya Allah kita akan melanjutkan perjalanan sejarah ini dengan membahas sosok Abdullah, ayahanda dari Nabi Muhammad SAW. Kita akan menggali lebih dalam tentang perjalanan hidup beliau yang penuh hikmah dan keberkahan. Semoga kisah ini dapat memperkuat iman dan menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.